Salam sepak bola. Ya, pagi tadi baru kelar match dari Liga Primer, ada dua Manchester yang meraih kemenangan, lalu yang kejutan dari Copa del Rey, Real Madrid kalah dari klub divisi antah berantah Alcoyano, lalu dari Super Coppa Italia Juventus menang lawan Napoli. Oke, yang pertama kita dari City dulu, ketemu Aston Villa. Ya, City kan main tanpa striker ya di sini ya, dengan memasang Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva secara bergantian di lini depan, yang membuat skuad asuhan Pep ini bermain dengan false nine. Ya, sepanjang hampir 45 menit babak pertama itu City nyaris bombardir gawang Aston Villa yang cuman bisa bermain bertahan doang Aston Villa. Nah, di sini juga terlihat kan bagaimana standar Jack Grealish kayak apa di sini. Dia nggak berkutik sama sekali ketika berhadapan dengan back City, terutama dikawal oleh Ruben Dias dan juga si John Stones itu. City nggak berkutik, Jack Grealish nggak berkutik. Nah, masuk ke babak kedua. Di babak kedua City ini lebih terutama ketika Kevin De Bruyne ditarik dan diganti oleh Gabriel Jesus, City ini bermain lebih memanfaatkan lebar lapangan ya, dimana mereka sebelumnya bermain dengan menggunakan skema umpan dari jarak Kevin De Bruyne itu. Namun nyatanya ketika dia ditarik, City ini bermain agak lebih melebar, yang otomatis di sini konsentrasi pemain bertahan Aston Villa terpecah, terutama dari Matt Targett dan Tyrone Mings itu. Dua back itu cukup solid, namun nyatanya fokus mereka terpecah ketika Pep mengganti pola, yang otomatis lahirlah gol dari Bernardo Silva. Tuh golnya bagus banget, dia memanfaatkan umpan dari Rodri yang gak dapat dicegah oleh kiper Aston Villa. Itu juga dengan gol kedua yang dari penalti titik putih Gundogan itu kill the game 2-0, City live unggul. Oke. Lalu ke MU ketemu Fulham. Nah, Fulham ini sebenarnya kan permainan cukup solid, cukup bagus, cuman end passingnya jelek. Nah, di sini terlihat juga Fulham ini awalnya juga cukup bagus ketika Lukman nih, kayak namanya kayak pemain Indonesia itu, bisa cetak gol ke gawangnya De Gea yang memanfaatkan ruang kosong yang harusnya dikawal oleh Maguire dan juga Eric Bailly. Namun nyatanya Lukman bisa masuk dan bisa cetak gol, itu cukup bagus. Satu golnya Cavani, gol jatuh dari langit, dimana umpan si Bruno ini nggak dapat ditangkap dengan maksimal oleh kipernya Fulham, Areola, sehingga Cavani bisa cetak gol. Ya nyaris Bruno segala nggak kelihatan hampir 90 menit, hampir 90 menit lah. Selain gol Pogba itu yang manfaatkan skill individunya, nyaris United ini nggak ada kreativitas, hanya mengandalkan crossing doang dari dua wingbacknya. Ya lu tahu sendiri kualitas AWB kalau suruh crossing kayak gimana kan, hancur-hancuran. Jadi otomatis ya United menang karena kualitas skill individu murni dari Pogba dan juga Bruno. Oke. Kita lanjut ke Juventus yang abis menang. Di Super Coppa, Juventus menang dengan skor 2-0 berhadapan dengan Napoli dengan gol dari Morata dan juga Ronaldo. Ya, dimana golnya Ronaldo itu memanfaatkan set piece dan golnya Morata memanfaatkan counter. Nah, kekuatan utama Juve di sini sekarang adalah mereka lebih jago main counter ketimbang mereka suruh penguasaan bola. Karena kalau misalkan mereka suruh kuasain bola kayak match tadi, mereka muter-muter nggak jelas. Mau dari entah dari sisi wingback kiri ataupun dari wingback kanan. Ntar gue kasih lihat formasinya ya. Nah, ini ntar gue coba tampilin juga untuk formasinya Juve. Nah, Arthur dipasang jadi sayap,
Danilo dipasang jadi sayap kiri yang otomatis dia nggak pernah main di sayap kiri. Ya gue nggak bisa salahin Pirlo juga karena lu lihat squad Juve sekarang lu miris juga, siapa yang mau lu andalin? Lu Ramsey main sebagai sayap lebih hancur lagi, jadi nggak ada pilihan. Pirlo masang Arthur jadi sayap, gitu. Dimana Chiesa lebih didorong ke dalam. Ya, kemenangan Juve ini murni dari kualitas individu dan juga skill counter untuk Juve lawan Napoli ini. Oke, lalu kita lanjut ke Alcoyano ketemu Real Madrid. Ya, Real Madrid ini kan apa namanya? Ketemu Alcoyano ini tim divisi antah berantah ya. Dimana Alcoyano main dengan 10 pemain, lu bayangin lu. Taman tetap aja Madrid ini nggak bisa cetak gol hingga babak perpanjangan waktu. Cuma bisa cetak gol dari Eder Militao doang satu. Setelah itu Madrid nyaris cuma mengandalkan crossing doang. Ya lo Madrid bisa crossing, nggak ada yang bisa cetak gol, ya kalah juga. Selain itu juga mereka kena counter 2 kali, nggak heran kalah Madrid 2-1 ini. Ya untuk Madrid secara keseluruhan di match ini ya udah lebih hancur lagi lah, ya nggak heran juga mereka kalah di sini. Cuman kalau feeling gue Zidane sih lepas ya untuk Copa del Rey. Oke, sekian dulu.